Salam sejahtera dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya adalah Carlos Seto dengan NPM 2107-11186 dan bersama kedua rekan saya, Oren Violeta dengan NPM 2107-11194 serta Nicholas Siang dengan NPM 2107-11153. Kami berasal dari Universitas Atmajaya, Yogyakarta, program studi Informatika angkatan 2021. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan salah satu rencana pengembangan objek wisata, yakni wisata pantai dan hutan mangrove Mage Panda. Objek wisata ini kami berikan nama Lemangi Beach Resto. Selanjutnya kami akan membahas mengenai identitas objek wisata kami. Objek wisata kami yang kami ambil dan kembangkan adalah hutan mangrove Mage Panda. Objek ini terletak pada Daerah Roja, Mage Panda, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Untuk daerah lengkapnya beserta peletakan fasilitas akan dijelaskan oleh rekan saya nantinya. Lalu hutan ini memiliki seluas 70 hektar, memiliki jembatan yang terbuat dari bambu sepanjang 450 meter dan berujung ke bibir pantai. Perlu saya tambahkan, walaupun nama objek wisata ini merupakan hutan mangrove, tetapi objek wisata yang kami ini memiliki 3 bentang alam, yakni hutan mangrove, pantai, dan gunung kecil. Tentunya hal ini dapat menjadi keuntungan bagi kami sendiri. Lalu, biaya masuk 5.000 per orang, dan bahkan menggratiskan bagi yang tidak mampu. Nah, dengan pendapatan 500.000 per hari seperti ada di sebelah kanan ini, tentunya kita dapat mengestimasikan adanya 100 pengunjung per hari. Karena itu kami dapat mengatakan bahwa pantai objek wisata ini setidaknya sudah terkenal di daerah sekitarnya. Tentunya, jalur akses menuju objek wisata ini dapat melalui darat, serta pelabuhan dan bandara dari kota terdekat, yakni kota Maumere. Sehingga jarak dari kota Maumere menuju objek wisata berkisar 32,8 km. Selanjutnya kita akan membahas tentang filosofi awal pembangunan. Secara singkat, objek wisata ini dibangun dalam rangka pencegahan tsunami. Lalu selanjutnya, berikut ini foto dari hutan mangrove. Di sebelah kiri terdapat cuplikan hutan beserta gunung kecil. Nah, lalu berikut ini merupakan foto pantai objek wisata. Lalu inilah masalah yang ada sebelum kami merencanakan pembangunan ini. Saya akan membahasnya secara bersamaan dengan sebab dan akibat. Lalu, sebab pertama, ada pada akses masuk dalam objek wisata yang hanya dapat menampung satu arah, maksimal mobil. Sehingga jalan ini tidak dapat difungsikan sebagai 2 jalur secara bersamaan, tetapi bergantian. Jadi wisatawan akan kesulitan mengunjungi objek wisata. Sebab masalah yang kedua, yakni hutan mangrove yang tidak tertata dengan rapi, sehingga menimbulkan kesan sebagai hutan liar. Hutan liar bukan merupakan tujuan utama dari pengembangan ini, melainkan hutan yang tertata rapi dengan baiklah yang menjadi tujuan utama kami. Lalu pembuangan sampah sembarangan, yang tentunya akan sulit dalam pembersihan, terutama sampah pada hutan mangrove. Akibatnya terjadi penumpukan sampah. Pasti di antara Anda memiliki ide untuk membatasi atau melarang sampah plastik nantinya. Akan tetapi kami tidak dapat mengadopsi ide tersebut karena melihat lokasi objek wisata yang sudah terpencil, tentunya memerlukan biaya distribusi yang tidak kecil. Jadi kami melarang plastik yang merupakan komoditas listrik murah. Nantinya kami takutkan akan terjadi kenaikan harga pada komoditas lainnya. Oleh karena itu, kami akan mengeluarkan biaya tersendiri untuk kebersihan. Lalu sebab dari masalah yang terakhir adalah terpencilnya objek wisata, sehingga membuat sulitnya akses listrik dan sumber internet. Selanjutnya ini adalah peta wilayah. Lalu kita akan beralih pada potensi pengembangan. Secara garis besar, terdapat 4 potensi yang dapat kami pergunakan, yakni luas wilayah yang dapat kami pergunakan atau fungsikan sebagai lahan pembangunan fasilitas. 2. Keindahan laut yang memperlihatkan terumbu karang dan kehidupan laut lainnya. Yang ketiga, pemanfaatan provinsi NTT yang sudah menjadi destinasi wisata terkenal. Lalu yang keempat atau terakhir adalah pembuatan cagar alam demi melestarikan kehidupan laut di sana. Berikut ini merupakan rencana pembangunan kami. Pertama, ada pembuatan stand berjualan. Seperti di atas ini terletak di tepi pantai. Lalu yang di bawah ini terletak di jalan masuk menuju objek wisata kami nantinya. Lalu terdapat pembuatan properti dari bambu seperti pada gambar di samping ini pada area danau yang nantinya. Kita dapat melihat danau melalui denah nantinya. Lalu pembangunan resort yang menjadi kunci utama dari objek wisata ini. Resort nantinya akan dibagi menjadi 2, yakni area hutan dan area pantai, tanpa mengubah filosofi awal pembangunan. Detailnya akan dijelaskan oleh rekan saya nantinya. Lalu dua terakhir adalah pembangunan ISP Tower mempermudah akses internet serta pembangunan generator berbahan bakar diesel. Tentunya pengembangan tersebut harus memiliki target.
Pada proyek kami ini, kami menargetkan pada aspek ekonomi, budaya, lingkungan, dan pendidikan. Untuk meningkatkan kesejahteraan dalam bidang ekonomi, kita melakukan beberapa program seperti pendirian resort, penambahan lopo, dan juga stand berjualan. Resort yang kami adakan memiliki 2 tipe. Yang pertama, resort dan penginapan pada tepi pantai, dan satu lagi resort dan penginapan di dalam hutan bakau atau mangrove yang ada di wilayah tersebut. Rencananya kami akan membentuk resort berdasarkan pendekatan lokasi dan lingkungan sekitar, tetapi tetap mempertahankan budaya di masyarakat setempat sehingga menghadirkan keselarasan antara alam dan bentuk bangunan maupun arsitektural dalam nuansa Nusa Tenggara Timur. Jadi bagaimana penerapan nuansa Nusa Tenggara Timur tersebut? Bisa kalian lihat di sebelah saya ini. Terdapat stand berjualan dengan tipe atap yang unik. Atap tersebut merupakan salah satu adaptasi dari budaya Nusa Tenggara Timur, yaitu rumah adat Musalaki. Penambahan lopo juga berdampak pada perekonomian. Karena dengan adanya penambahan lopo, juga menambah daya tarik kekasan dari Nusa Tenggara Timur. Selain itu, untuk lebih mengenalkan budaya Nusa Tenggara Timur kepada khalayak luas, kami mengadakan panggung budaya di area pinggir pantai yang memiliki ketinggian yang aman dari pasang surut dan pasang naik dari air laut. Panggung budaya ini akan diadakan setiap hari Rabu, jam 6:30 malam sampai jam 11 malam, dan saat weekend yaitu Sabtu dan Minggu akan diadakan 2 kali, pagi jam 10 sampai jam 12 siang, dan malam hari jam 8 sampai jam 12 malam. Panggung budaya ini akan diisi dengan nyanyian lagu-lagu daerah dan tarian daerah dari masyarakat setempat. Serta para pengunjung yang ingin menunjukkan bakat yang mereka miliki pada panggung tersebut dipersilakan untuk berpartisipasi pada jalannya panggung budaya. Karena salah satu prinsip pada resort kami adalah kebersamaan dalam keberagaman, tetapi tetap mengutamakan budaya lokal. Karena pada awalnya tempat ini memiliki filosofi yaitu berfungsi sebagai penghalau ombak, kita tetap tidak akan mengubah hal tersebut. Menurut kami, fungsi dari hutan bakau sebagai penghalau ombak haruslah dilestarikan. Dengan adanya taman wisata mangrove, kita dapat melestarikan ekosistem dari hutan bakau serta mencegah abrasi. Mengapa saya menyebutkan dengan adanya taman hutan mangrove ini dapat melestarikan hutan mangrove? Hutan bakau yang ada nantinya bisa menjadi sarana edukasi bagi mereka, para wisatawan, sehingga tahu betapa pentingnya mangrove dan dapat mengetahui bagaimana cara menanam mangrove. Dengan edukasi mangrove seperti ini, bukankah mereka dapat pengetahuan terkait mangrove dan bisa ikut melestarikan mangrove? Selain dari mangrove, kita juga berencana melakukan edukasi dan pelestarian terhadap terumbu karang yang letaknya dekat dengan resort dan penginapan pada tepi pantai. Untuk pengembangan objek, kita memiliki stand makanan dan souvenir, hiburan, serta resort, dan masih banyak lagi. Atraksi wisata di tempat kami terdapat panggung pertunjukan seni budaya, 3D fotografi, spot foto, wahana atraksi laut, snorkeling, belajar cara menanam bakau dan terumbu karang, serta pada keamanan dan kenyamanan terdapat jalan, bangku taman, lopo, drinking water station, petugas keamanan, CCTV, petunjuk arah, denah lokasi, tempat sampah, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, sebagai sumber air bersih, kami memperoleh dari pump dan sumur bor serta menyediakan tendon air sebagai cadangan air yang akan dipompakan ke tower secara otomatis, kemudian akan dialirkan secara merata ke seluruh fasilitas yang tersedia. Pada sistem pengolahan limbah padat, sama seperti pada umumnya, dan untuk limbah cair, kami menggunakan sistem Sewage Treatment Plant, yaitu STP. Jadi, limbah cair ini akan disalurkan ke septic tank Bio5 dan mengalami 3 kali fase penyaringan, sehingga limbah yang telah diolah dapat langsung dialirkan ke laut atau menjadi penyiram tanaman, sehingga sudah dijamin ramah lingkungan. Pada gambar di samping, ini dapat kita lihat bersama ada peta tata letak kegiatan yang bisa dilakukan. Yang pertama ada wisata mangrove. Di sini kita bisa berkeliling hutan mangrove sambil menikmati asrinya udara di hutan mangrove. Kedua, ada atraksi wisata bahari yang dapat dinikmati oleh pengunjung dengan biaya yang sudah kami tetapkan, sambil menikmati indahnya pantai Mage Panda. Ketiga, ada snorkeling, di mana pengunjung dapat menikmati harta karun yang sembunyi di bawah lautan biru Mage Panda, seperti terumbu karang dan hewan air yang sangat indah. Dan yang terakhir adalah hiking. Sebenarnya, kami tidak menyediakan fasilitas dalam melakukan hiking, tapi kami membebaskan para pengunjung untuk melakukan hiking hingga ke puncak bukit untuk melihat indahnya pemandangan dari puncak.
Selanjutnya ada peta tata letak jembatan dan spot foto. Bisa kita lihat gambar di sebelah saya ini. Garis putih menggambarkan jembatan dalam hutan mangrove. Jembatan ini memiliki panjang sepanjang 450 meter dan berujung ke bibir pantai dan penghubung menuju Forest Resort. Lalu terdapat beberapa spot foto yang dapat digunakan oleh para pengunjung untuk mengabadikan momen di Lemange Beach Resort. Kemudian, gambar di samping menunjukkan peta tata letak Forest Resort dan edukasi bakau. Pembangunan Forest Resort ini tetap mengingat fungsi awal mangrove, yaitu sebagai pencegah abrasi. Jadi, kami tidak menggunakan lahan bakau, melainkan kami akan mendirikan di sekitar danau yang memiliki lahan kosong dan tidak ditangani bakau. Lalu, tempat edukasi bakau juga tidak jauh dari resort. Pengunjung juga dapat merasakan bagaimana cara menanam bakau serta ikut andil dalam pelestarian mangrove. Selanjutnya, ada peta tata letak beach resort dan edukasi terumbu karang. Pembangunan beach resort ini kami lakukan di tepi pantai tanpa mengganggu lahan bakau. Lalu, terdapat wisata bahari berupa snorkeling di dekat resort. Pengunjung juga dapat mencoba pengalaman melakukan pelestarian terumbu karang yang sudah sepaket dengan snorkeling. Setelah itu, rencana pembangunan kami selanjutnya ada batu pemuncak ombak yang ditandai dengan garis putih guna menangkal ombak besar yang kiranya akan berbahaya apabila memasuki kawasan resort dan snorkeling. Lalu di sebelah saya ada peta tata letak restoran, stand, dan pusat perbelanjaan. Jadi, di bagian depan dekat pintu masuk ke dalam Lemange Beach Resort, kami merencanakan untuk membangun pusat perbelanjaan yang menjual berbagai macam barang, seperti makanan, souvenir, pakaian, dan berbagai macam barang lainnya. Lalu di daerah pantai, kami juga merencanakan pembangunan stand yang menjual berbagai barang seperti keperluan untuk wisata air, berbagai aksesoris khas daerah, dan banyak barang lainnya. Selanjutnya ada restoran yang beroperasi dari pagi hingga malam yang terbuka bagi pengunjung umum dan pengunjung resort. Kemudian ada night market yang beroperasi dari malam pada malam hari yang menjual makanan dan snack lainnya sambil menikmati angin pantai yang sejuk di malam hari. Dan yang terakhir ada peta tata letak panggung budaya yang terletak di dekat pantai. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, panggung budaya ini beroperasi kurang lebih 1-2 kali dalam seminggu dan pada hari-hari tertentu. Selanjutnya dapat kita lihat pada tabel di samping ini yang merupakan daftar harga dari fasilitas yang kami sediakan. Dimulai dari tiket masuk yang kami patok sebesar Rp45.000 per orangnya. Kemudian ada penanaman bibit bakau dengan biaya Rp15.000 per bibitnya. Selanjutnya ada resort. Resort ini terbagi dua, yaitu ada beach resort dengan biaya sebesar Rp600.000 per malamnya dan forest resort dengan biaya Rp400.000 per malamnya. Lalu ada snorkeling dengan biaya Rp250.000 per orangnya. Pengunjung dapat menikmati keindahan bawah laut yang luar biasa selama 2 jam, serta dapat mencoba melakukan pelestarian terumbu karang yang dipimpin oleh ahlinya. Kemudian ada atraksi, yaitu Baranda Boat dengan biaya Rp35.000 per orang dan Flying Fish dengan biaya Rp100.000 per orang. Pengunjung dapat bersenang-senang menikmati wahana air yang ada sambil menikmati keindahan alam yang ada di Mange Panda. Demikianlah presentasi kami tentang Lemange Beach Resort. Sebelumnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak atau Ibu apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung Bapak atau Ibu. Saya mewakili tim Lemange Beach Resort mengucapkan terima kasih dan undur diri.